Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu pualam kalau dipotong petak-petak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum dapat kue kotak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wali murid, yayasan, majelis guru, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008, bulan suci Ramadan. Kemudian ada orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bisa ceramah? Bisa. Tapi ini di sekolah Pak Ustadz, SMP. Ya, insya Allah saya datang. Apa nama SMP-nya? SMP Al-Azhar Sifabudi. Bayangan saya nanti akan tausiah dengan anak-anak SMP, siswa-siswi laki-laki perempuan. Rupanya begitu sampai wali murid, jumlahnya cuma 5 orang. Lama-lama pengajian tinggal 3 orang, lama-lama tinggal 2,5. Yang 2 ikut, yang 1 mengantuk. Lalu kemudian berawal dari lokal atas, pindah ke samping, pindah ke belakang. Dan sepanjang saya mengisi pengajian di Akramun Nas Masjid Undri Gobah 4 tahun, pindah ke Al-Falah 2 tahun, pindah ke Masjid An-Nur tak sampai 2 tahun. Tapi di antara semua pengajian itu yang paling lama di Al-Azhar Sifabudi. Walaupun sedikit tapi berkelanjutan. Itu namanya kalau bahasa orang Melayu, genting tapi tak putus. Begitulah suasana. Dan sampai hari ini, walaupun saya pergi ke sana kemari, pulang dari Sumatera Barat tadi malam, pagi ini kita masih bertemu, bertatap muka. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Imran, Ibu Neti beserta seluruh keluarga, Al-Mukarram Ustadz Qurtubi beserta Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini datang pula tim Ustadz Abdul Somad dari berbagai provinsi. Kalau saya ke Medan, Sumatera Utara, yang mengurus jadwal, kedatangan, menyusun segala macam, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Direktur Trapel apa Bang? Grand Sapanauli. Silakan daftar untuk umroh sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dari Jambi, Ustadz Dahrizal Dahlan LC. Mereka ini LC kakak-kakak kelas saya di Mesir. Pulang pertama dulu pada tahap level belajar, sekarang mulai terjun ke masyarakat. Beliaulah yang membawa saya ke suku pedalaman, suku Kubu, suku anak dalam. Lalu kemudian dari Jakarta yang musuh jadwal saya, Ustadz Qurtubi. Ustadz Qurtubi ini pasang 2 kaki, sebelah di Jakarta, sebelah di Pekanbaru. Beliau bersama dengan Mas Faiz hadir pada kesempatan ini. Nampak juga Pak Iwan. Pak Iwan inilah yang pertama membawa saya ke Malaysia tahun 2014. Lalu kemudian setelah itu hubungan kami putus nyambung. Macam lagu yang tak selesai. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa awal saya pulang ceramah, mengajar tafsir sampai beberapa surat, kemudian tausiah, ceramah, pengajian, tanya jawab. Belum ada action ke masyarakat secara langsung. Dan sekarang berbeda. Sekarang pengajian membagi beras setiap hari Jumat, Ahad, Jumat, Sabtu, pekan kedua. Dari mulai khutbah Jumat, habis khutbah Jumat saya dibawa membagi-bagi beras. Dari mulai 6 ton sampai 20 ton di kota Pekanbaru di tepi Sungai Siak, masyarakat yang tidak mampu. Lalu kemudian mengadakan khitan massal gratis bersama Sunatron. Saya yang mengiklankannya. Daftarkan segera ikut Sunatron, anak-anak dan suami Anda. Mu'alaf maksudnya, baru masuk Islam. Sunatron tidak lagi seperti zaman dulu.
Zaman dulu sunat sangat primitif, direndam jam 6 pagi, jam 6 sore baru dipotong. Zaman sekarang sudah ada namanya sunatron, sunat pagi sore bisa akad nikah. Nah, itu saya mengiklankannya. Dan ketika pertama kali 99 pesertanya, saya diminta untuk pemotongan pertama. Tak berani saya, takut salah potong habis. Tapi action nyata, tidak hanya sekedar ceramah. Bersedekahlah, mari kita bantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa menyunatkan anaknya. Enggak, kita langsung action. Ada yang tak mampu makan, kasih beras. Ada yang tak bisa menyunatkan anaknya, kasih sunatron. Ada yang rumahnya tidak layak, buatkan rehab rumah. Ini mau bulan puasa tahun lalu 200 paket setiap sore. Ini juga. Kemudian ada pula mobil gratis. Mobil gratis, syaratnya 2, sakit mati. Namanya mobil ambulan. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini semua berkat kerjasama. Saya tak bisa sendiri. Yang bekerja semuanya adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ada yang kerjanya menghubungi aja, menelpon segala macam. Ada yang kerjanya langsung memperhatikan tukang. Ada yang macam-macam. Saya bagian yang paling ringan. 5 menit, 10 menit datang, tengok bangunan, letakkan, pura-pura nyemen, kemudian kirim semen, batu bata, kerikil ke nomor berikut ini. Mereka transfer. Tapi yang paling berat tanggung jawabnya di akhirat nanti saya, karena saya akan dituntut semuanya. Maka saya meminta kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, tolong amanah. Rupanya itu tidak hanya sekedar di yayasan, di Al-Azhar Sifabudi juga begitu. Tidak hanya sekedar anak-anak ini diajarkan, inilah namanya akhlak, peduli kepada kawan, membayar zakat, enggak. Tapi anak-anak dibawa langsung. Anak-anak Al-Azhar Sifabudi tidak belajar akhlak di kelas, langsung dibawakan ke rumah sekitar yang tidak mampu, masuk dia ke dalam, bersalaman dengan saudara kita yang kurang beruntung hidupnya, lalu kemudian berkenalan dengan bapak kerjanya apa, tempat parkir ibu apa, jualan bakwan dulu goreng, sekarang karena tak ada minyak dikukus. Lalu kemudian macam-macam. Yang terlalu fokus kali di minyak nih. Kalau anak bapak ibu pintar matematika, maka sesungguhnya kalkulator lebih pintar. Kalau anak bapak ibu bisa hafal itu, hafal ini, hafal ibu kota, hafal nama presiden, maka sesungguhnya www Google lebih pintar. Kalau anak bapak ibu bisa bercerita, bisa ngobrol, maka sesungguhnya YouTube lebih pintar. Pendidikan online terlepas dari positif negatifnya, dia sudah menghilangkan banyak sisi dari pendidikan. Salah satu contohnya apa? Bisa dia tampil di depan gurunya pakai jilbab, rapi, bagus, tapi tak bercelana. Kenapa? Karena pas foto. Ada satu yang hilang, akhlak. Itulah yang ditanamkan di Al-Azhar Sifabudi. Anak-anak ini tidak hanya sekedar dikatakan, diajarkan hadis, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Tidak hanya sekedar menghafal hadis, hadisnya dia hafal, tapi langsung dia tengok dengan mata kepalanya. Karena tak sama dengan yang kita lihat di TV, dengan kita lihat di gambar, di baleho, dengan yang nyata asli itu beda. Itu maka disandingkan antara yang asli dengan yang gambar. Beda kalau anak-anak ini langsung dibawa. Ustadz ini dengar cerita atau langsung? Saya jalan dengan mereka. Kami masuk ke rumah-rumah sekeliling, dikenalkan kepada mereka. Macam-macam programnya dibuat oleh Ustadz Qurtubi. Saking banyaknya programnya, tak ingat saya lagi untuk menyampaikannya. Dan setiap pertemuan saya datang kemari, ada saja program-program terbaru yang belum pernah ada di program di tempat yang lain. Belum pernah di Medan, belum pernah di Jambi, belum pernah di Jakarta, belum pernah dimanapun. Program 1000 sendal. Untung dibilang tadi 1000 pasang. Kalau sempat 1000 sendal kanan semua. Sendal aja berpasangan, masa kamu enggak? Anak SMP pula yang ketawa, macam paham aja kalian. Kalian sekolah aja dulu. Berpasangan ini berat, biar aku aja. Nah,
Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan, saya paling rasa risau kalau ke masjid bawa sepatu, wudhu, sepatu basah, kaki basah, risih. Maka begitu nampak ada sendal, alhamdulillah. Cuman kalau bisa ditulis di situ sendal masjid. Cuman kadang orang ini kalau tak tulis sendal rasa macam punya dia. Pas ditanya kenapa kau bawa, masjid punya Allah, sendal ini juga. Ini wakaf orang, wakaf tak boleh dipakai, la yuhabu tak boleh dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Di Al-Azhar Syifabidi komplit dari mulai teori, praktek semua dilaksanakan. Anak bapak ibu di sini belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga di kepalanya ada bahasa Arab, sejarah Islam, akidah akhlak, Quran, hadis. Dia tetap memahami sejarah Islam dan tidak hanya sekedar kata yang ditorehkan di atas kertas, dia langsung praktek nyata ke tengah masyarakat. Jadi ibu-ibu yang mengasih uang tabungan ke anak, uang jajan, sesungguhnya sekian persen dari uang jajan itu dia sudah bisa berbagi. Yang dikhawatirkan untuk generasi akan datang adalah tak ada rasa peduli kepada orang, sense of belonging, sense of responsibility. Tak ada sense-nya sama sekali. Duduk di kursi yang sama, menunggu pesawat yang sama, akan menuju kota yang sama, tapi tak ada kepedulian sama sekali. 5 orang duduk di airport dengan dunianya masing-masing. Tak ada peduli. Kita dalam Islam diajarkan berjumpa senyum, jumpa salaman, jumpa tatap muka, jumpa senyuman. Tak ada. Tak ada peduli dia. Siapa lu, siapa gua, siawaang, siaden. Ada peduli dia. Andai ada bersin di sampingnya, kita kan ada respon. Asyik, alhamdulillah, yarhamukallah, yuhdikumullah wa yuslihu balakum. Ada bersaut-sautan. Orang sekarang tak ada peduli. Andai pingsan di sebelah itu bukan ditolongnya, dipotonya pula. Ada orang pingsan, yang lain pula komen, kasihan, 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 kasihan. Rusak hubungan kita ini sekarang. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Maka Al-Azhar Syifabudi mendidik anak-anak. Orang-orang yang risau di masjid, sendalnya, sepatunya basah, sepatu kulit baru dibeli, takut kena basah, kena air, disediakan sendal. Ini nanti mau bulan puasa, orang yang bekerja berat tak sanggup puasa, batal puasanya 15 hari di awal-awal bulan, maka diberikan zakat, santunan, sehingga dia bisa kerja setengah hari, habis itu dia pulang. Sampai jam 12 dia kerja, habis itu dia pulang, dia bisa istirahat. Berbuka puasa, disediakan pula jamuan buka puasa gratis. Man fattara sha'iman, siapa yang menyediakan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa. Tapi dia tetap puasa. Banyak juga orang sekarang, kau tak puasa lagi, sudah kusiapkan buka puasa. Kasih buka puasa. Ustadz Iqbal dari Mesir, Ustadz Ican dari Mesir, itu kami dulu di Mesir. Oh, saya di Mesir 4 kali Ramadan, 2002, 2001, 2099, 4 kali Ramadan. 4 kali Ramadan tidak pernah masak buka puasa. Mesir bukan kaya macam Saudi Arabia, minyaknya banyak. Mesir itu negara macam lebih susah daripada kita. Tapi semangat orang Mesir berbuka puasa, memberikan bantuan di stasiun kereta api, stasiun bis, tanah lapang, dekat masjid, samping rumah sakit, tempat orang musafir, itu disediakan tenda-tenda. Seminggu menjelang puasa, tenda-tenda seperti ini sudah siap. Tulis besar-besar di atas, Maidatur Rahman. Maidah, meja makan. Rahman, Tuhan. Meja makan, Tuhan. Bukan Tuhan makan di atas meja makan. Maksudnya meja makan yang makanannya gratis, seolah-olah datang dari Tuhan. Orangnya tidak mau sebut sedekah dari siapa. Hari pertama menunya ayam. Ayam di Mesir itu potongnya cuma 2 kali. 1, 2, seperempat, seperempat. Bukan macam tempat kita, potong bolak-balik. Apa namanya? Cincang. Kita pun ragu waktu mau menjawab, ayam apa katak, lain bentuknya. Hari kedua daging, dagingnya tebal-tebal, petak-petak, besar-besar. Cuman karena mereka masak nih kurang pandai, jadi agak-agak anyep. Bumbunya cuman pil-pil aswad.
Filfil aswad jintan hitam. Kasihnya bawang bombay. Tapi karena lapar, habis juga. Pandai orang Mesir nih masak. Bisa daging itu dibuatnya empuk, disendok macam agar-agar. Lupa pula kami menanya resepnya dulu. Tempat kita daging ini tipis, pedasnya minta ampun. Ikut buka puasa sekali, mencret 3 hari. Mesir ini luar biasa. Hari ketiga ikan bolti besar-besar, sepiring makan. Buka puasa jam 6.30. Asal sudah jam 6 sore, duduklah semua orang-orang pesek dari Indonesia. Itulah, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Takut juga, kadang ceramah ini sekarang susah. Nanti berkumpul semua yang pesek mensomasi Abdul Somad. Persatuan pesek-pesek tersinggung katanya, kacau juga. Nah, jadi kami pun selama di Mesir bisa melihat orang Mesir bersedekah, berbagi. Dan orang Mesir itu kalau dia sedekah, dia tidak formal-formal macam orang kita. Orang kita nih kalau bersedekah diundang, datang ke rumah, buat jamuan, suruh baca Yasin, udah mau sadaqallahul azim, suruh sekali lagi, rupanya 3 kali. Udah mau selesai, suruh tahlil 1000 kali. Itu bukan menyantuni anak yatim, itu menyiksa anak yatim. Orang Mesir itu kalau sedekah dia tak formal. Ketemu di kereta api, ketemu di bis, ditanyanya, Indonesia? Anak Indonesia? Iya, dia tanya. Di Malaysia dia tak tanya. Indonesia dia tahu kritis moneter. Dia kasih duit. Nih ada 150 pon, miau khamsin gini, bawa pulang nanti kau makan sama kawan-kawan buka puasa ya. Gitu aja dia. Tak terlalu formal. Kita nih formalnya minta ampun. Undang ke rumah, datang, baca itu, baca ini, boleleh keringat, sebesar jagung tumpah keringat. Pas giliran makan, mie kurus-kurus. Ilaha illallah. Jadi kalau kita mau menyantuni anak yatim, ada yang agak keliru yang perlu diluruskan tempat kita. Seminggu menjelang bulan puasa, itu jadwal santunan anak yatim full. Makan pagi, makan siang, makan malam 3 kali pula. Begitu di bulan Ramadan, begitu juga melimpah ruah. Habis itu tak ada lagi. Padahal perut anak yatim itu tidak macam perut anak yatim, sama macam perut kita juga. Bukan laparnya cuma menyambut Ramadan aja. Maka mesti ada berkesinambungan. Inilah yang dilaksanakan di Al-Azhar Sifabudi. Jadi Bapak Ibu beruntung betuah Bapak Ibu yang punya anak belajar di Al-Azhar Sifabudi. Dan anak-anakku sekalian juga, kalian anak-anak yang beruntung dan bertuah karena punya orang tua yang peduli. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang beruntung dan bertuah. Kata orang Melayu beruntung, kata orang Indonesia bertuah. Kalau kata orang kampung kami, lucky man. Lucky. Get lucky, ambillah keberuntungan. Bapak ibu gurunya beruntung karena anaknya baik-baik, rapi-rapi, sopan-sopan. Murid-muridnya beruntung karena orang tuanya amanah menyekolahkan anak yang ada program pendidikan agama praktek langsung. Orang tuanya beruntung karena punya anak yang taat dan patuh. Guru-gurunya beruntung, semuanya beruntung. Dan yang paling beruntung adalah saya, karena saya berada di tengah orang-orang yang beruntung dan bertuah. Bersama kita di Azhar Sifabudi, bersama kita di Pekanbaru, bertetangga di surga insya Allah. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin, macam-macam marah. Payah kalilah dengar ceramah ustaznya. Kita pelan dibilangnya tak yakin, kita kuat dibilangnya mengamuk. Yang paling selamat diam aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak ini sekarang kelas 1 SMP tahun 2022. 2032 mereka sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2032 selesai S1. Habis itu mereka pun ikut tes CPNS, dosen, ikut lagi tes beasiswa ke luar negeri, ikut lagi tes tentara, polisi. Mereka inilah yang punya masa depan. Abdul Somad sudah mentok, habis tak ada lagi. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD, habis. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Kalianlah yang akan melanjutkan tongkat estafet. Kalau kalian nanti jadi bupati, jadi gubernur,
kalian pasti tidak ragu untuk belusukan masuk ke rumah-rumah fakir miskin, menyediakan beras, menyediakan sendal, menyediakan buka puasa, menyediakan baju hari raya. Kenapa? Karena di SMP kalian sudah dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Kalau kalian nanti ada yang jadi polisi dan tentara, jadi kapolda, jadi kapolres, kalian tak ragu untuk mengumpulkan anak-anak buah kalian, punya program masuk ke perkampungan kumuh, mencari anak yatim fakir miskin, menyekolahkan, membantu fakir miskin yatim duafa, menyantuni janda-janda dalam kurung yang tua-tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau orang tidak dibiasakan dengan ini, maka dia tak pernah bersentuhan dengan orang susah. Kalau ditanya, tahu kok orang susah? Apa itu susah? Tapi di Azhar Sifabudi dia diajarkan praktek jumpa langsung. Program ini dibawa oleh Ustadz Qurtubi kemarin, dikenalkan kepada anak-anak, bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin ada di antara bapak ibu yang seumur hidupnya tak pernah naik angkot. Mungkin ada di antara bapak ibu yang seumur hidupnya tak pernah masuk pasar tradisional. Sekali-sekalinya dia masuk ke pasar tradisional, langsung alergi, langsung gatal-gatal, langsung cabut. Mungkin ada di antara bapak ibu yang tak pernah mengusap kepala anak yatim. Mungkin ada di antara bapak ibu saking hebatnya tak pernah melihat orang miskin rumahnya terbuat dari kayu, dari bambu, lapuk. Sampai kami ke tempat rumah orang di tepi Sungai Siak, dari kayu, lapuk. Jangankan disenggol, bersin kita jatuh kayunya. Hasim tumbang. Sudahlah rumah kayu, lapuk, ternyata tanahnya numpang di sekolah MDA. Sementara MDA didirikan numpang di situ. Bayangkan itu. Di situ tempat masak, di situ kasur tidur, istri stroke, suami sudah tua, mengambil upah buruh pikul di pelabuhan Sungai Duku. Itu kalau tidak kita tengok langsung kasat mata. Anak-anak ini insya Allah setelah dia melihat itu semua, pulang ke rumah dia menjadi anak yang berterima kasih kepada bapak ibu. Anak-anak ini kalau tidak kita ajarkan kepada itu, dia tidak akan pernah sayang ke bapak ibu. Dikasih motor, minta mobil. Dikasih mobil, minta mobil sport. Dikasih mobil sport, minta pesawat terbang. Apalagi ditontonnya di YouTube itu semuanya menceritakan tentang kemewahan, kehebatan. Ini berapa? 15 miliar. Oh, murah banget. Rupanya punya orang. Baru ketahuan, rumah punya orang, mobil punya orang, hutang semuanya. Sampah. Itulah yang ditonton oleh anak-anak kita. Akhirnya otak dia materi. Ulang tahun kasih mobil, sayang mama. Ulang tahun kasih gadget laptop, sayang papa. Kalau tidak ada hadiah berarti tidak sayang. Sudah tertulis di otaknya, ada hadiah sayang, tak ada hadiah tak sayang. Bapak tak sempat, ibu tak sempat membawa mereka ke panti asuhan. Jalan-jalan ke Danau Toba, bagus. Pergi ke Bukit Tinggi, mantap. Jalan-jalan ke Bali, tak salah. Tapi di hari bahagianya, bawa juga dia ke panti asuhan. Dia akan nanya, papa, mama, ini siapa? Ini saudaramu, sama umurnya denganmu. Hanya saja dia kurang beruntung, ayahnya meninggal, emaknya menjadi TKI di luar mencari makan sesuap nasi. Jadi dia tinggal di sini siapa-siapa, jadi asuh oleh mereka. Makannya, tidurnya, kau tengok kamarnya, kau tengok tempat tidurnya, kau tengok lemarinya, kau tengok piringnya, kau tengok lauknya. Bagaimana kau bandingkan dengan di rumah? Kau semuanya ada, memasakkan ada, membawakan air ada, membantu ada, semuanya ada. Di situ dia akan berpikir, stop kontaknya akan hidup. Jangan sampai kita punya anak, punya otak, tapi tertulis di keningnya not responding. Dia tidak bisa merespon. Menghidupkan pikiran dengan cerita. Cerita tak masuk ke telinga, melihat langsung secara mata. Inna sam'a, hanya sekedar dengar-dengar saja. Wal basar, pandangan dengan mata. Tak banyak sekolah yang punya kepedulian seperti ini. Maka ketika anak-anak diajarkan seperti ini, memang nampaknya saya sedang menyampaikan ini di Al-Azhar Sifabudi. Tapi ceramah saya ini akan ditonton oleh sekolah-sekolah lain, guru-guru lain, kepala-kepala sekolah lain, karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain terinspirasi. Kepala-kepala sekolah lain akan membawa murid-murid mereka. Murid-muridnya juga mempunyai program.
bayar uang sekolah, santunan, tinggal bersama duafa, peduli fakir miskin, peduli yatim, sedekah sendal, siap buka puasa, menyantuni baju hari raya. Bapak ibu punya anak satu, siapkan baju hari raya dua. Lalu kemudian istri ibu bapak akan bertanya, abang kok beli dua? Anak kita kan satu. Di belakang rumah kita ada anak yatim, umurnya sama dengan dia, kita beli. Yang beli bapak, tapi yang ngantarkan ke belakang ibu. Jangan bapak ngantar, nanti berkelahi, mak anak yatim itu cantik pula. Saya juga disalahkan. Ini penting. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Iman bukan diukur berapa kali pergi ke Makkah. Iman bukan diukur sebesar mana sorbanmu. Iman bukan diukur berapa meter jenggotmu. Iman diukur la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi kalau dulu berpikir mau hari raya ini bajunya berapa ya, biasa. Mau hari raya ini sedekah baju anak yatim berapa, luar biasa. Mau hari raya ini pakai karpet warna apa ya, biasa. Mau hari raya ini menyenangkan anak yatim fakir miskin duafa bagaimana ya, baru luar biasa. Kita akan menjadi luar biasa kalau kita berpikir di luar dari kebiasaan orang banyak. Itulah dididik anak bapak ibu di sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini nanti akan besar, akan menjadi remaja, akan menjadi dewasa, akan menjadi orang tua. Sejarah hidup selembar dua lembar mereka di Al-Azhar Sifabudi itu akan membentuk mereka di masa akan datang. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul ghad, itu yang akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi kalau mau melihat bagaimana Riau, bagaimana Sumatera, bagaimana Indonesia 20 tahun akan datang, tengoklah anak-anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini sibuk dengan motornya, dengan mobilnya, dengan gadgetnya, dengan handphonenya, tak ada peduli sama orang, tak respon, mau mati, mau jungkir balik, mau pingsan, bukan urusan saya. Maka bayangkan kalau mereka yang memegang tampuk kekuasaan jadi anggota legislatif, DPRD, DPR RI, DPD, bupati, gubernur, wali kota, bukan urusan saya. Tapi sekarang kita mengajak mereka, secara usia mereka belum mampu, tapi kita ajak mereka untuk peduli, untuk melihat langsung. Mudah-mudahan dengan itu berpikir dia, sebelum tidur dia malam berpikir dia, oh aku tidurku begini, tadi di tempat itu tempat tidur anaknya di ruang tamu, tidur tanpa alas di depan TV. Aku bisa hidup nyaman, enak, makan tak ada kurang. Tadi tetanggaku, kawanku, sahabatku umurnya sama dengan aku. Memicu dia berpikir. Afala ta'qilun, kenapa kamu tak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tak merenung? Afala tatadzakkarun, mengapa kamu tidak ingat? Ini pendidikan yang tak semua orang dapat, dan di sini didapatkan. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru yang inspiratif ini sehat walafiat. Karena sebetulnya ini bukan tanggung jawab mereka. Mereka yang penting ngajar di kelas, habis jam selesai. Sama macam pendidikan di barat, asal udah bunyi lonceng, tet, excuse me sir, time is over, habis selesai. Tapi kita tidak begitu. Pendidikan kita bukan sekedar transformasi pendidikan ilmu. Makanya salah kalau menerjemahkan ilmun dengan knowledge. Knowledge artinya asal orang tahu udah selesai. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, selesai. Tapi dalam Islam tidak begitu. Diajarkan dia hadis, disuruh dia menghafal, apakah sudah diamalkannya atau tidak. Ada punishment, hukuman, ada review, hadiah, ada bonus. Maka anak-anak ini semua dididik, Masya Allah, Tabarakallah. Al-Azhar Sifabudi mensupport dakwah yang saya sampaikan, dari mulai bantuan ke suku Talang Mama, suku Akid, anak dalam, sampai kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anak-anak ketika diminta berbagi wakaf sedekah, mereka berbagi tak terhitung lagi. Mungkin datanya ada sama Ustadz Qurtubi, bisa ditengok. Kami selalu manggil beliau Ustadz Qurtubi, sampai di sini tak boleh Mr. Qurtubi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini mendatangkan keberkahan untuk keluarga besar Al-Azhar Sifabudi. Dari mulai yayasan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, anak-anak, siswa-siswi, semuanya. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Al-Azhar Sifabudi beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Malam-malam sebelum ujian diminta saya datang kemari, langsung ke belakang memotivasi. Ternyata mereka diajak iktikaf,
diajak sholat tahajud dengan bapak ibunya berjamaah, berdoa munajat kepada Allah. Untuk apa? Menanamkan tauhid, bahwa kalau menghadapi kesulitan besok mau ujian, dekatkan diri kepada Allah. Karena sekarang tauhid ini sedang dikacau balau kan. Dulu anak-anak kita kalau ditanya apa yang ada di atas matahari, apa yang ada di atas bulan, apa yang ada di atas planet-planet. Sekarang enggak, anak-anak ditanya apa yang ada di atas, ada AC besar yang remote-nya dipegang pawang. Ini jangan-jangan tak hujannya pakai pawang juga nih. Udah rusak kepala anak-anak kita ini. Padahal kita diajarkan la ilaha illallah, tak ada tempat minta, tak ada tempat berharap, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tak ada yang bisa menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini ditanamkan, dikuatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun menyambut bulan suci Ramadan, maka kita siapkan paling tidak ada 5. Yang pertama, memasuki bulan yang suci, maka sucikanlah diri. Suci badan sudah, suci pakaian sudah, suci pikiran sudah, suci hati sudah. Taubat nasuha, bersihkan semuanya. Membayar zakat bagus sekali di bulan suci Ramadan. Kenapa? Meringankan orang supaya yang berat-berat bisa dia agak istirahat sejenak. Saya pribadi bayar zakat seminggu sebelum Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan bagi. Manfaatnya ngitungnya supaya mudah. Kalau pengikut pakai Januari Februari payah. Kita bayar zakat itu tidak pakai hitungan Januari Februari, tapi pakai Muharram Safar. Asal ingat bulan Ramadan, ingat bayar zakat. Jadi yang saya sampaikan itu yang sudah saya amalkan. Sucikan harta dengan zakat, sucikan badan dengan mandi, wudhu dan tayamum, sucikan hati dengan muhasabah, sucikan hubungan dengan tetangga, kawan, sahabat, minta maaf. Makanya kita diajarkan di kampung halaman kalau mau bulan puasa mengundang tetangga, baca yasin, baca Quran, bermaaf-maafan. Kenapa? Supaya kita plong lepas beribadah memasuki bulan yang suci dalam keadaan suci. Tradisi di bumi Melayu ada namanya Balimau. Balimau itu sebetulnya tradisi yang baik sekali. Karena belimau artinya mandi dengan limau. Orang di luar Sumatera yang tak tahu limau, berjeruk, berorange juice. Karena jeruk itu kalau orang mencuci ikan hilang lemak-lemak bau amisnya dengan jeruk. Begitulah orang dulu yang belum punya deterjen, belum punya sampo, belum punya sabun, mandinya pakai limau. Diambil limau nipis, limau purut, limau segala limau, ditambahkan bunga-bunga, kuntum, melati, mawar, masuk bunga tai ayam. Lalu diambil juga lah mayang kelapa, mayang macam-macam, dicampur, dimandikan. Asal tradisi itu baik, tak salah. Tapi kemudian menjadi rusak karena zaman sekarang orang tidak beli mau sekedar mandi, beli mau pakai keyboard tunggal. Apa hubungannya? Beli mau pakai baduo dia teban, bonceng-boncengan, merusak. Maka kalau ada anak-anak muda di hari sebulan petang megang, sehari menjelang bulan puasa, izin untuk ikut ramai-ramai, jangan kasih. Ulama wajib memfatwakan haram. Kenapa? Karena ada perbuatan maksiat. Tapi kalau bisa dijaga, baik, tak salah. Saya mau menjelaskan bahwa tradisi nenek moyang dulu baik, dirusak oleh orang sekarang. Setelah suci bersih, siapkanlah budget lebih. Ramadan kan makanannya dikit Pak Ustadz, cuman sahur sama berbuka, kenapa dilebihkan? Di rumah siapa aja? Suami, istri, anak 2, ada yang membantu asisten rumah tangga 5 orang, buat 10 porsi, 2 kali lipat. Yang 5 lagi untuk apa? Antarkan ke fakir miskin yatim, doa apa adik-adik mahasiswa yang tinggal di masjid warim. Membagi makanan jam 6 supaya jam 6.30 sama-sama berbuka. Banyak juga orang di Pekanbaru ini bagi makanan pulang tarawih jam 10 daripada basi. Sudah basi santannya, bubur kacang hijau, kolak baru dikasih. Dimakan yatim jam 11, jam 12 mati. Bukan sedekah, itu namanya laknat Allah diundang turun. Antarkan ke sana daripada busuk, antarkan ke sana daripada tak temakan. Bukan pahala sedekah. Yang ketiga adalah siapkan fisik. Karena ibadah Ramadan ini full. Dari mulai sholat isya berjamaah, sambung tarawih berjamaah, sambung witir berjamaah, sambung iktikaf berjamaah, siangnya siam, malamnya qiyam. Maka fisik mesti sehat. Jangan banyak-banyak minum es, karena kalau minum es radang tenggorokan,
sakit kepala, masuk angin, demam. Minuman yang paling bagus sunnah Nabi SAW, direndam kurma jam 4 jam 3 sore dengan air panas. Nanti kira-kira jam 6 dia mulai air suam-suam kuku, diaduk, diminum airnya. Itu amat sangat bagus untuk usus. Kenapa? Karena usus kita kering 13 jam setengah tak kena makanan, masuk dia yang manis. Nanti pas mau upload dipotong. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pertama, suci. Yang kedua, siapkan budget lebih. Yang ketiga, siapkan fisik yang kuat karena ibadah yang kuat. Yang keempat, siapkan untuk mendapatkan ilmu full di madrasah Ramadan. Karena di Ramadan itu ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian zuhur, ada kajian asar, ada kajian menjelang berbuka, ada kajian dari isya ke tarawih, ada kajian i'tikaf. Jadi keluar dari Ramadan, umat Islam mestinya menjadi orang berilmu. Karena ada madrasah namanya madrasah Ramadan. Saya anjurkan masjid-masjid buat rekaman video, diupload. Masjid punya channel. Supaya apa? Supaya kajian-kajian itu tidak hilang. Nah, ini semuanya, apalagi membuat channel sekarang gratis, begitu mudahnya. Kalau tidak dibuat persaingan orang-orang baik di sosial media, maka orang-orang jahat akan tampil. Dulu masih ada sensor film nasional, ada komisi penyiaran, ada pengawas. Sekarang tak ada lagi. Orang bebas menampilkan apapun. Orang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Orang yang suka minum khamar, dia buat podcast khamar. Orang maaf-maaf suka zina, dia buat podcast zina. Karena kita tak buat. Jadi anak-anak ini kita buat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ada lomba podcast, ada lomba video pendek, ada lomba. Kalau zaman saya dulu lomba azan, lomba imam, lomba khutbah, lomba ceramah. Zaman sekarang dikaitkan dengan media, sosial media. Nanti masing-masing bersaing di tengah dunia maya, maka akan tampil yang berprestasi. Yang terakhir adalah di bulan Ramadan itu disiapkan Al-Quran dari sekarang. Pulang dari sini nanti beli Quran yang ada terjemahnya, ada tajwid, idgham, ifa, gunnah, qalqalah, bila gunnah warnanya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya. 5 isinya harganya 250.000. Sementara harga sendal 500.000 yang fungsinya cuma menjaga kaki dari tai ayam. Banyak orang punya Quran tak pernah dibaca, hanya sekedar untuk akad nikah mahar. Matanya menengok Quran cuma 2 kali. Sekali meninggalkan Quran untuk mahar, sekali lagi untuk mati sakaratul maut di ruang ICU. Tak mati-mati, buka kan mati. Maka inilah kesempatannya, siapkan Al-Quran. Karena kita tak lama lagi, hari ini sudah 26 Sya'ban, 27, 28, 29. Pas tanggal 29 nanti, maka tim hisab dan ru'yah melihat anak bulan. Kalau nampak anak bulan, besok puasa. Tak nampak anak bulan, maka genapkan Sya'ban 30, puasanya. Kita tunggu saja dari Kementerian Agama, saksi tersumpah disebar dari Sabang sampai Papua untuk melihat anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Bulan yang penuh bahasa Arabnya Badar. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin, Hilaludin. Makanya suami ibu yang namanya Pak Hilal nanti pas tanggal 29 jangan dikasih keluar, karena dia sedang dicari-cari orang. Mau Ramadan masuk, siapkan 5. Setelah nanti keluar dari Ramadan, evaluasi diri masing-masing. Yang berlebih juga 5. Apa yang kau dapatkan setelah Ramadan? Aku semakin on time, tepat waktu. Karena sholatnya tepat waktu, sahurnya tepat waktu, yang paling tepat waktu berbukanya. Menjadi orang yang paling disiplin. Yang kedua, setelah Ramadan, orangnya paling suka bersedekah. Itu tetangga saya itu dulu, Pak Ustadz, pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir, bin
Tapi setelah bulan Ramadan ini dia dermawan. Kenapa? Karena di Ramadan dia sudah paham tentang hakikat hawa nafsu. Semua mau dimakan pas jam 6 sore. Mobil merah pun disangka semangka, mobil hijau disangka melon. Tapi begitu sudah azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2 teguk air, masuk 2-3 kurma. Kurma itu yang bagusnya ganjil, 1, 3, 5. Kau kurma berapa? Alhamdulillah 3 Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Itu bukan berbuka, itu namanya usus lubang. Yang meningkat lagi ketiga adalah meningkat kualitas bacaan Al-Quran. Yang sebelumnya terbata-bata karena di bulan Ramadan dia tadarus, dia punya program khatam Quran, dia punya program baca Quran tahajud, i'tikaf malam. Ada lagi sekarang namanya Quran tahajud. Pakai meja, pakai alat, kita bisa tengok, dibaca saat tahajud malam. Kami pernah mengkhatamkan 30 juz Quran sholat tarawih bersama Ustadz Qurtubi dan Yasir. Makmumnya itu aja. Saya, Ustadz Qurtubi, Yasir, Ustadz Tatang. Ketika Covid bulan Maret 2020, tak ada saya keluar ceramah di Pekanbaru aja. Nah, hikmahnya khatam baca kitab, khatam membaca Quran dalam sholat. Yang keempat, bertambah takwa. Orang di bulan puasa itu takwanya luar biasa. Diajak orang cerita aib orang lain, takwa. Bu, kabarnya anak si anu, suami si anu, menantu suami. Takwa. Nanti habis buka kita lanjutkan. Maka di bulan Ramadan takwa. Yang terakhir, yang kelima adalah bertambah kecerdasan emosional. Karena di bulan Ramadan itu asupan gizi kurang, gula kurang, emosi naik, bawaan mau ngamuk. Tapi dia dilarang untuk marah-marah. Maka di luar Ramadan dia pun stabil. Bu, anak ibu kemarin kami lihat dibonceng laki-laki. Enggak apa-apa, sabar. Suami ibu dilarikan pelakor. Apa? Jadi yang meningkat setelah Ramadan itu 5. Jadi kalau ada orang setelah Ramadan, kamu setelah Ramadan meningkat berapa? 5 juga. Apa? Kolesterol, gula darah, berat badan, diabetes meletus, asam urat, kena emping melinju 3 toples. Bukan itu tujuan Ramadan. Itu orang yang hanya sekedar memindahkan jadwal makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi 6.30, makan siang didelet, lalu dibalaskan sakit hati saat azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Nauzubillah. Saya rasa sudah cukup saya sampaikan materi tentang menyambut Ramadan. Donasi untuk program? Oh, untuk Pasaman Barat yang digoncang iza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncang oleh mana kota? Malaikat tadi dikirim Allah 2, kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang tak bersedekah tak apa-apa, karena ada juga malaikat yang mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Orang yang bersedekah kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sedekah. Yang sakit-sakit keluarganya ke rumah sakit sudah, makan herbal sudah, disuntik sudah, diobati sudah, ke dukun sudah. Jangan sampai ke dukun. Yang sudah ke dukun bertaubat kepada Allah. Allahumma dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sedekah. Lagi, kotak-kotak ini lebih banyak kasih ke ibu-ibu, karena memang bapak ini yang bekerja duitnya banyak, tapi yang megang dompet ibu-ibu. Dengan memperbanyak sedekah dilipat gandakan Allah keberkahan. Karena kata Nabi SAW, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah kamathali habbah, seperti 1 biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir 7 cabang. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah lebih luas karunia-Nya. Jadi digabungkan jadi semua, lalu kemudian dihitung. Lalu kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah.
Bapak Ibu yang belum bawa uang nanti bisa melalui transfer banking ke nomor berikut ini melalui Ustadz Mr. Qurtubi. Kalau di tempat bapak-bapak saya tengok kotaknya dibuat pintunya kecil, ini tak berpintu sama sekali. Ini nampaknya bukan cuma duit, sama-sama dompet, sama-sama tasnya pun muat masuk dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita berikan ini datangnya dari Allah, bukan punya kita. Hanya dititipkan aja sementara di kantong kita, dititipkan di dompet kita, akhirnya kita pun mati. Dan sampai hari ini belum ada orang Islam mati bawa dompet, belum ada orang Islam mati bawa tas, belum ada orang Islam mati bawa kartu kredit. Yang dibawa mati itulah. Jadi siapa yang memasukkan duit di situ 1 juta, itulah yang dibawa mati. Siapa yang memasukkan duit di situ 2.000 perak, di situlah yang dibawa mati. Ada juga orang melihat kotak sedekah ini langsung detak jantungnya tak normal. Begitu nampak kotak sedekah langsung kumat darah tinggi. Mudah-mudahan kita menengok kotak sedekah ini dalam keadaan wajar dan sehat walafiat. Saya melihat orang Mesir bersedekah waktu penggalangan dana untuk Palestina. Telepon langsung video call dengan Khalid Mish'al, Panglima Angkatan Darat Hamas. Kami sedang susah di Palestina, kedinginan, perlu selimut, tolong kirim, kata Khalid Mish'al. Disitulah saya lihat karung beras dibawa, langsung ibu-ibu yang ada di situ melepas cincin sama gelang. Begitu rupanya orang Mesir masuk semua. Di tempat kita pernah juga dibuat begitu, masuk gelang cincin, pas dibawa ke pasar Sukaramai rupanya imitasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah sesungguhnya dia sedang seperti yang dilihat Nabi waktu Isra Mi'raj, tumbuh, potong, tumbuh, panen, tumbuh, tak menunggu masa. Kalau dia pohon sawit mesti menunggu seminggu baru bisa panen, 10 hari. Ini tidak, dipotong, tumbuh, dipotong, tumbuh. Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Kenapa tak habis-habis? Kata Jibril, itulah orang yang bersedekah. Orang-orang mati itu kalau dia ditanya, mayat-mayat, jenazah-jenazah, seandainya kalian dihidupkan lagi mau apa tidak? Kata jenazah, kami mau hidup lagi ya Allah. Kalau kau kuhidupkan lagi semenit kau mau apa? Kata mereka, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau hidupkan aku ada semenit sedetik, fa'asaddaqa, kami mau bersedekah. Kenapa mereka tak bilang kami mau haji? Kenapa mereka tak bilang kami mau jihad? Kenapa mereka tak bilang kami mau sholat sunat, kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah sudah nampak ketika di alam kubur, mengalir sedekah ketika di alam kubur. Itulah mengapa orang-orang mati itu kalau dihidupkan yang pertama dia ingin fa'as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Langsung doa Ustaz. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin, dibukakan pintu rezeki, anak-anak soleh dan solihah, bapak ibu sehat semuanya, istiqomah iman dan Islam, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Untuk niat yang baik-baik ini kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami, wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami, wa taghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah dosa kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami ini dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alhum barrina li abaihim wa ummahatihim, jadikan anak-anak ini anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu mereka. Wa ja'alhum nafi'ina li awtanihim wa dinihim, jadikan anak-anak ini bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak kami ini dari segala yang tidak baik, dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Riau bumi lancang kuning negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami,
wali auladina, anak-anak keturunan kami, wali masyaikhina, tuan guru-guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis Al-Azhar Syifa Budi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan tahun 1443 Hijrah untuk keluarga besar Al-Azhar Syifa Budi beserta seluruh hadirin hadirat yang hadir pada majelis ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.